Jumpa lagi bersama saya Anu Khonaifi di channel YouTube Anu Khonaifi, dan pada kali ini saya akan memberikan tanggapan terhadap video dokumenter yang sudah saya lihat ya, waktunya 1 jam ya. Itu adalah video dokumenter terbaik yang pernah saya lihat dan memang sungguh luar biasa kalau kita lihat ya. Judulnya itu Seksi Killer. Pertama kali melihat di awal video memang agak sedikit mesum ya, karena ada adegan seperti adegannya orang yang bulan madu di sebuah hotel. Tapi di sana ada keterangan, sebuah keterangan yang menjelaskan bahwa beberapa yang kita miliki itu sesuatu yang berbau elektronik seperti HP itu habisnya berapa watt, kulkas habisnya berapa watt. Nah, saat saya lihat memang pertamanya epilognya atau prolognya itu ya gitulah, seperti dunia yang sedang asik-asiknya di sebuah hotel mewah ya, seperti orang kaya-kaya itulah. Namun di sisi lain film dokumenter itu juga memberikan sebuah pelajaran bagi kita semua tentang dunia pertambangan batu bara, tepatnya di daerah Kalimantan Barat di Samarinda ya. Jadi di sana ada sebuah pertambangan yang pertambangan itu milik Luhut Panjaitan, seorang menteri di kabinet Jokowi, dan memang beberapa kali memberikan sebuah polemik di antara warga sekitar. Ada berbagai macam beberapa polemik ya teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya masyarakat itu tidak setuju dengan adanya pertambangan di sana, karena ya akibatnya rumah-rumah yang berada di sekitar tambang itu rusak parah karena terkena dampak dari pertambangan batu bara tersebut. Dan ya seperti itulah yang terjadi, bahwa semuanya ini adalah kesalahan dari sebuah lingkungan itu seperti diperkosa ya. Jadi negara Indonesia itu sangat kaya sekali dengan kekayaan alamnya, kan tetapi cara mengelolanya itu tidak kurang baik, karena belum ada konsolidasi antara masyarakat dengan pemilik tambang batu bara, yang memang harusnya ada komunikasi ya, jadi tidak mengganggu lingkungan sekitar daerah tersebut. Selain itu juga tambang batu bara harus bertanggung jawab ya terhadap rusaknya rumah-rumah warga dan beberapa warga yang tenggelam dari proyek tambang batu bara tersebut. Nah, yang menarik adalah tambang batu bara ini didistribusikan di beberapa tempat. Itu melewati sebuah pulau yang namanya Pulau Karimun Jawa di daerah Jepara ya. Itu saya belum pernah ke sana. Saya itu sebenarnya ingin ke Karimun Jawa, tapi entah kapan belum tahu. Nah, kapal-kapal tongkang pengangkut batu bara itu melewati Laut Jawa dan kemudian didistribusikan ke PLTU yang ada di Jawa. Ada PLTU Paiton, PLTU di Tuban, PLTU di Batang, dan lain sebagainya. Nah, beberapa pembangunan PLTU yang sudah berlangsung, memang banyak warga yang protes, terutama para petani, para nelayan, karena mengganggu lingkungan hidup di sana. Jadi asapnya itu mengandung zat-zat yang bisa menginfeksi paru-paru. Jadi sudah ada beberapa jurnalistik yang memang mendokumentasikan film ini untuk disiarkan langsung ke YouTube, karena kalau seandainya film ini disiarkan di eranya Soeharto pasti sudah dicekal oleh pemerintah, pasti sudah dilarang, karena zaman sekarang ini adalah zaman bebas. Jadi kebebasan pers itu sangat luar biasa teman-teman semuanya ya. Ya seperti itulah di era sekarang, yaitu era yang dimana manusia bisa mengungkapkan atau bisa membongkar beberapa macam keluhan-keluhan yang ada tanpa adanya sebuah intervensi terhadap beberapa pihak. Menurut saya
ini bagus karena diupload memang menjelang pemilu ya, menjelang pemilu presiden Jokowi dan Prabowo. Memang di dalam film tersebut agak menyinggung kedua nama calon presiden tersebut. Karena apa? Karena Jokowi, Prabowo, dan Sandiaga Uno itu memang ada kaitannya dengan proyek tambang batubara. Nah, inilah yang menjadi polemik saat ini karena memang harusnya pemerintah itu lebih memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang tinggal di sekitar PLTU atau tinggal di sekitar tambang batubara, karena memang harus bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup yang seperti yang Anda tahu, karena kalau tambang itu dikeruk atau digali terus tanahnya pasti akan menimbulkan beberapa pelapukan pada tanah, sehingga rumah yang ada di sekitar tambang itu akan retak dan mengalami pergeseran terhadap bumi. Nah, ini juga sangat memprihatinkan teman-teman semuanya. Jadi perlu ada tindak lanjut dari pemerintah supaya ya mungkin pemerintah harus melihat video dokumenter ini, karena untuk kedepannya kalau bisa harus lebih baik lagi. Kalau seandainya ingin membangun PLTU itu juga boleh, tapi harus diperhatikan tentang kondisi lingkungan sekitar. Apakah ada masyarakat yang memang terganggu atau ada yang tidak setuju dan lain sebagainya. Harus ada komunikasi dengan baik. Nah, sebenarnya kalau menurut saya PLTU itu masih ada beberapa kekurangan. Memang betul harganya itu sangat murah teman-teman dibandingkan pembangkit tenaga listrik yang lain. Akan tetapi sebenarnya kalau kita menggunakan tenaga listrik tenaga surya atau dengan kata lain tenaga surya itu kan lebih efektif dan lebih hemat dan lebih ramah lingkungan. Kan tetapi tidak ada istilahnya itu dari pemerintah semacam subsidi kepada para inovator yang menciptakan seperti mobil itu menggunakan tenaga surya. Jadi mobil listrik itu sebenarnya sangat bagus sekali teman-teman semuanya. Jadi mobil itu bisa berjalan tanpa mengisi premium atau tanpa mengisi pertalite, akan tetapi bisa berjalan karena tenaga surya. Jadi dalam tanda kutip mobilnya itu dikasih seperti panel tata surya di atasnya, dan sumber tenaga listrik itu didapatkan dari tata surya di atas, langsung bisa jalan. Itu sudah beberapa diterapkan di negara-negara besar seperti China, Jepang, Korea, Jerman, dan lain sebagainya. Tapi Indonesia masih belum seperti itu teman-teman semuanya. Jadi harus ada perhatian khusus terutama di sisi pemerintah. Ya kalau menurut saya itu wajar ya orang kalau sudah di atas itu menang teman-teman semuanya. Pasti orang yang berada di bawah dan orang yang tidak punya uang pasti kalah akan suara teman-teman semuanya, karena sekarang itu hukum kalah dengan uang. Siapa yang uangnya banyak itu yang menang. Nah, seperti itu. Jadi istilahnya keadilan itu semacam main-mainan teman-teman semuanya di negara kita. Jadi ya seperti itulah kejadiannya. Dan saya sangat respect sekali terhadap para kreator atau sutradara yang memang membuat film dokumenter ini, karena membutuhkan waktu, membutuhkan investigasi dan harus dipertanggungjawabkan teman-teman semuanya, karena ini adalah real kejadian dan memang sudah terjadi, merupakan sebuah fakta dan bukan opini lagi teman-teman semuanya. Kalau kita melihat media sekarang itu yang diberitakan itu kan tentang kesuksesan, tentang infrastruktur yang dibangun seperti apa, tentang capaian-capaian negara kita yang mungkin dinilai lebih baik di mata media. Tapi kan masih ada sisi-sisi yang kurang, yang termasuk adalah sisi-sisi yang seperti itu. Bagaimana cerita-cerita rakyat miskin, bagaimana tentang demo-demo yang memang tidak diserahkan media secara langsung, kan tetapi seakan-akan menutupi semuanya. Karena kita lihat sekarang media itu sudah tidak seperti di era Soeharto. Dulu di era Soeharto itu kan media mungkin ya yang lebih kompatibel atau yang lebih terpercaya itu kan TVRI ya. Kalau sekarang TV swasta itu sudah dimiliki oleh para pendiri atau para penguasa politik semuanya. Contoh kalau Anda lihat MNC Group ya, punyanya Haritanu, punya RCTI, punya MEJ TV, punya Global TV. Itu adalah pendiri atau pimpinan Partai Perindo. Itu kalau sudah mendukung Jokowi itu pasti sudah tidak netral semuanya, teman-teman semuanya. Jadi media itu sungguh luar biasa yang dimiliki oleh ya seperti itulah. Contoh TV One punya Abu Rizal Bakri, terus Metro TV punya Surya Paloh dan lain sebagainya. Nah itu adalah polemik yang kata Cak Nun itu memang benar, dia memang tidak mau
mengurusi atau tidak ingin masuk TV seperti dulu lagi. Karena apa? Media TV sekarang itu sudah tidak bisa menetralkan situasi, malah memperkeruh situasi teman-teman semuanya. Contoh acara ILC, bukannya menenangkan atau mendamaikan, malah mengadu domba untuk sebuah rating, untuk sebuah, ya intinya duit teman-teman semuanya. Jadi Mas Rocky Gerung ini disuruh debat dengan para pendebat yang lain, memang ya mencari sensasi teman-teman semuanya supaya rating TV-nya itu meningkat. Itu kritikan dari saya. Mungkin kedepannya harus ada tindak lanjut dari pemerintah tentang PLTU ini. Memang bagus ya, tujuan infrastruktur itu sangat utama sekali, karena kita bisa merasakan seperti ini adalah karena adanya PLTU ya, yang batu bara. Angka tetapi di masa depan kita harus bisa berpikir lagi, apakah batu bara ini efeknya bagus bagi kesehatan, efeknya bagus bagi lingkungan. Harus ada tidak lanjut, karena sebenarnya di revolusi industri 4.0 kita harus bisa berubah lagi. Bagaimana kita bisa merancang ekonomi ke depan dengan sumber tenaga atau sumber energi yang terbarukan seperti solar. Seperti solar itu kan ya sumber tenaga matahari ya. Itu bisa dikembangkan lagi teman-teman semuanya, bukan malah kita meremehkan semuanya itu, karena memang semuanya sudah berubah. Kalau ada yang praktis, kalau ada yang lebih baik, ngapain kita susah-susah seperti itu teman-teman semuanya. Ya, itu adalah beberapa gambaran saya tentang Indonesia ya. Jadi jujur saja setelah melihat film itu, saya ini golput ya, saya tidak memilih siapapun antara Jokowi dan Prabowo. Kalau Anda nggak percaya bisa saksikan jari telunjuk saya, nggak ada tintanya, ini juga nggak ada tintanya. Ya karena saya golput teman-teman semua, yang mau dipilih itu siapa saya golput, saya terserah. Entah yang jadi presiden itu Jokowi, entah yang jadi presiden itu Prabowo, yang penting Indonesia itu bisa maju. Dan majunya itu karena maju rakyatnya, bukan maju infrastrukturnya, bukan maju orang-orang yang kaya semakin kaya. Karena apa teman-teman? Bener ramalan kata Cak Nun ya, Indonesia itu akan menjadi pusat ekonomi dunia. Karena apa? Yang menguasai itu sebenarnya itu ya saham-sahamnya orang Cina, saham-sahamnya orang Jepang, orang Korea dan lain sebagainya. Jadi negara Indonesia itu rakyatnya sebagai pendukungnya, sebagai kuli-kulinya saja teman-teman semuanya. Jadi yang jadi direktur itu ya orang Korea, orang Cina, ya kita ya sebagai karyawan, sebagai pembantu-pembantunya saja. Karena memang yang dikuasai itu kan sekarang kan pasar semakin bebas ya teman-teman. Jadi lalu lalang ekspor impor antara negara Cina, Jepang, luar negeri dan lain sebagainya itu semakin mudah. Karena apa ya seperti itu. Karena ada beberapa aspek yang dikuasai di negara kita, dan sebenarnya lahan investasi semuanya itu ya miliknya orang asing sebenarnya. Jadi ya perputaran ekonominya ya sama saja kita itu dijajah teman-teman semuanya. Jadi ya nggak ada apa namanya istilahnya membangun sebuah produksi industri di negara kita, dan negara kita bisa menjualnya ke luar negeri, itu bukan seperti itu. Jadi istilahnya ya orang luar yang memang mendukung cara pendeknya seperti ini. Kamu bisa bekerja sama dengan orang, wes lagi modal biro. Jadi orang luar itu yang ngasih modal kepada kita, kepada negara kita. Jadi ya yang menikmati ya sebenarnya orang-orang yang di atas, kayak MRT di Jakarta itu kan yang menikmati kan besok kan orang-orang yang berada di atas yang sudah menginvestasikan seperti itu. Jadi ya hasil untuk negara kita sendiri yang memang agak berkurang ya teman-teman semuanya. Jadi intinya itu kesejahteraan masyarakatnya seperti itu, bukan yang bisa merasakan itu bukan orang-orang kaya saja teman-teman semuanya. Memang kita itu miris melihat masa depan negara Indonesia, karena meskipun saya golput, tetapi saya mempunyai pandangan sendiri terhadap negara kita dan bagaimana kita akan merubah bangsa kalau pimpinan atau pemimpin yang berada di atas itu tidak memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang memang terkadang birokrasi itu menyulitkan warganya. Contoh saja EKTP.
Contoh saja cara membuat sertifikat tanah, cara membuat kartu keluarga itu seakan-akan dipersulit karena ya memang seperti itulah, ada birokrasi, ada yang namanya calo dan lain sebagainya. Jadi ya selama kita mempersulit warganya, itu negara kita itu sudah tidak bisa mendukung lagi bagaimana warganya itu supaya lebih cepat. Contoh BPJS harus antri dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita bisa mengolah data dengan baik itu ya kita harus meniru beberapa negara-negara yang sudah maju ya. Sekarang kan serba elektronik, bagaimana kalau memang masyarakat itu dihadapkan kepada serba aplikasi semuanya. Jadi ya dipermudah saja, jangan pakai birokrasi yang harus mengurus ke sini, ke sana dan ke situ. Jadi lebih ruwet teman-teman semuanya. Ya itulah Indonesia, mungkin saya hanya bisa menyampaikan aspirasi lewat YouTube. Karena media YouTube itu bebas sekali, tidak ada pencekalan, tidak ada yang mencekal dan sebagainya. Jadi negara kita negara bebas, kita bebas untuk berpendapat dan untuk memberikan solusi terbaik kepada pemerintah. Jadi ya saya sebagai anak muda ya harus bisa mengungkapkan beberapa keluhan-keluhan yang terjadi, karena tantangan di tahun-tahun berikutnya itu sangat luar biasa. Banyak sekali unicorn yang berdatangan, termasuk investor asing yang memang Indonesia adalah bagaikan wanita seksi ya teman-teman, yang sudah siap untuk diperkosa lahannya, diperkosa pulaunya, diperkosa gunungnya, diperkosa lautnya dan lain sebagainya. Yang menikmati adalah kalangan-kalangan atas, kalangan-kalangan yang sudah memang mempunyai banyak bisnis, akan tetapi tidak memikirkan warga-warga yang memang membutuhkan mata pencarian di tempat tersebut. Contohnya di sekitar PLTU yang saya ceritakan panjang lebar tadi ya teman-teman semuanya. Jadi ya harus ada semacam dobrakan yang memang harus dirubah dengan beberapa transisi atau dengan beberapa ya untuk pemimpin yang selanjutnya lah. Jadi sekarang nggak ada mafia-mafia di balik semua itu. Sekarang sudah transparan, terus kawal KPK, kawal DPR, DPRD dan lain sebagainya, karena di dalam ruang lingkup DPR itu terdapat godaan nafsu yang sangat besar sekali, yaitu korupsi. Apabila korupsi memang merugikan negara teman-teman semuanya, jadi harus ada pengawalan ketat dan harus kita kawal, karena memang modal untuk menjadi seorang caleg, modal untuk menjadi seorang legislatif itu tidaklah sedikit. Harus mengeluarkan biaya untuk kampanye, biaya modal untuk mencetak spanduk, mencetak baliho, mencetak semacam promosi-promosi tersebut. Ya modalnya nggak sedikit, ya harus ada mahar-maharnya juga, nyogok-nyogok juga. Paling tidak mereka harus bisa balik modal intinya ya. Dan kalau dia nggak bisa balik modal ya terpaksa dia harus korupsi kalau memang dia sangat rakus dengan harta. Ya seperti itulah. Aslinya yang menjadi wakil rakyat itu ya orang-orang miskin, itu disuruh jadi DPR, jangan orang-orang yang pintar, biar ya mereka bisa merasakan rakyat-rakyat yang miskin lah. Itulah seperti itulah. Dan juga presiden itu ya memang sekarang ini ya lagi ngelung-ngelunik seperti apa ya, dia sudah keluar banyak modal dan sebagainya. Kalau nggak jadi itu ya rugi ya, karena sudah keluar modal banyak. Dan itulah sistem demokrasi yang seperti sekarang. Ada beberapa banyak kekurangan dan kelebihannya, akan tetapi ya memang mau nggak mau kita harus mengikuti zaman, karena sebenarnya nenek moyang kita adalah nenek moyang yang hebat. Dulu Nusantara di zaman Kerajaan Majapahit pernah menguasai Asia ya teman-teman. Tidak hanya Asia Tenggara, tapi sudah menguasai seluruh dunia dan Asia, sudah mampu bersaing dengan negara-negara seperti Cina, Amerika dan sebagainya. Dulu pada saat zaman Raja Majapahit, zaman Kerajaan Majapahit ini memang ekspansi ekspor impor rempah-rempah dan sebagainya itu sangat luar biasa. Jadi Indonesia dulu sangat ditakuti oleh dunia, bahkan Cina pun juga tidak mau takut ke sini, karena dulu ceritanya pernah dipotong ya kupingnya ya oleh Raja Patih Gajah Mada atau siapa saya lupa. Dan memang lambat laun semakin kesini setelah Portugis menjajah dan sebagainya, mental bangsa kita ya tidak seperti dulu lagi. Tetapi
bangsa kita kalau katanya Mas Sabar atau Cak Nun itu seperti bangsa semut. Kalau semut itu kan di mau memberantas semut itu kan sulit ya, karena memang saya melihatnya itu positif. Negara kita gotong royongnya itu masih raket, selagi masih ada tahlilan, selagi masih ada selamatan, selagi masih ada kenduren, ada kumpulan pengajian-pengajian, saya yakin negara kita tidak akan bisa dijajah oleh negara lain. Mungkin sulit ya dijajah, tetapi mungkin lambat laun akan menjadikan sebuah pekerjaan rumah bagi kita, karena memang orang-orang luar itu inginnya menjajah dari segi ideologi, dari segi moral, seperti yang terjadi sekarang ini, adu domba antara organisasi NU dengan HTI, dengan FPI, dengan politik dan lain sebagainya. Jadi ya itu semua hanya isu-isu, itu semua hanya pertentangan yang meledak di media sosial, akan tetapi ya kalau di dunia nyata ya biasa aja, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi ini hanya kuat-kuat di media sosial saja, mungkin ya harus kita pahami seperti itu. Sebenarnya HTI itu ya sudah nggak ada, siapa HTI wong NU itu sudah mayoritas di Indonesia, memang nggak ada yang kita khawatirkan sebenarnya teman-teman. Cuman orang-orang itu terlalu lebay kayaknya, terlalu lebay tentang khilafah dan lain sebagainya. Seperti itu. Ngomongin soal negara itu tidak ada habisnya teman-teman. Semuanya itu sebenarnya tergantung pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, menjadi bangsa yang baik, bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap negara kita. Mungkin perlu adanya ribuan atau jutaan pengusaha, karena memang Indonesia adalah negara yang memang mayoritasnya itu pekerjaannya ya menjadi karyawan, buruh dan lain sebagainya kan. Tetapi dinilai dari beberapa potensi untuk menjadi pengusaha dan lain sebagainya itu sangat kurang sekali teman-teman semuanya. Beda dengan negara Jepang, negara Korea dan lain sebagainya, dia adalah negara yang dengan sektor industri yang kuat. Seluruh warganya memang hampir semuanya menjadi pengusaha, dan sampai-sampai harus rela membeli atau istilahnya itu mendatangkan TKI dari Indonesia ke sana untuk bekerja, saking nggak ada buruhnya. Kalau kita ya ya seperti inilah sebenarnya ya, karena negara kita adalah negara yang kaya, bisa kita olah semuanya dari segi industri kelapa sawit, timah, batu bara, emas, dan masih banyak lagi. Dan kalau bisa kita tingkatkan sumber daya manusianya, karena mengingat SDM kita sangat kurang sekali di bidang yang seperti itu. Mungkin kita bisa kelola sendiri dengan alat-alat yang sudah canggih di Revolusi Industri 4.0, karena memang tantangan ke depan itu lebih besar dan saingannya itu semakin berat teman-teman semuanya. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman yang seperti itu, maka kita akan jadi bangsa yang tertinggal. Dan ketahuilah bahwa masa depan itu adalah masa-masa di mana kita harus bisa menetapkan hati dan pikiran kita terhadap pendirian kita masing-masing, jangan sampai terpengaruh oleh suara-suara dari luar. Dan masih banyak lagi teman-teman semuanya. Jadi intinya ya seperti itu, tetap kita pertahankan persatuan, gotong royong dan lain sebagainya, karena tidak ada negara selain negara Indonesia yang memang gotong royongnya, keramahannya itu sudah menjadi ciri khas. Kalau saya lihat orang-orang yang berada di luar negeri, mungkin di Amerika, di Korea, di Jepang, di Jerman, itu rasa toleransi, rasa keramahan dan lain sebagainya itu sudah nggak ada, hampir nggak ada. Ya menyapa hanya senyum. Kalau di negara kita kan macam-macam nyapanya, ada cok jencok itu saling menyapa, ada kalau dari Sunda ya borokoko, ada kalau yang dari Jawa Tengah des bro dan lain sebagainya. Itu komunikasinya macam-macam ya teman-teman semuanya. Beda dengan orang luar negeri ya. Kalau kita lihat itu hidupnya itu kapitalisme sekali ya, kapitalisme dan sangat individualis dan sangat
mempunyai ego yang sangat tinggi ya. Jadi urip yo sepaneng sepenting kerja mangan turu yo semua kuwi tok. Kalau di Indonesia ya semuanya campur, yo kerja, yo mangan, yo turu, yo kumpul, yo nongkrong, yo tahlilan, yo pengajian, yo kumpul-kumpul, yo kayak neng jogo-jogo ngono lah. Masih banyak tradisi. Kalau lebaran ya mudik halal bihalal, kalau puasa ya taraweh. Jadi enak sebenarnya hidup di Indonesia, cuman kita yang belum bisa menikmati gitu ya, intinya seperti itu. Yang menjadi kelemahan kita kan ini ya, negara kita kan besar dan memang terpecah beberapa pulau, jadi banyak sekali pulau-pulau yang terpecah. Ya, memang tidak mudah untuk bisa menjadikan negara Indonesia itu negara yang memang bisa maju secara ekonomi dan lain sebagainya, karena butuh waktu yang sangat panjang, harus butuh koordinasi, harus butuh kerjasama, karena di tahun yang akan datang memang saya rasa konflik di negara kita itu semakin kompleks, semakin banyak. Karena apa ya? Ada berbagai macam konflik sosial dan lain sebagainya, karena ya gitu, kurang ada koordinasi dari pemerintah pusat ya teman-teman semuanya, karena kita itu sudah miris. Timur Leste sudah hilang, Papua Nugini dan Aceh merdeka itu masih ya seperti itulah negara-negara kita yang mau yang terpecah ya, yang mau mendirikan ada RMS dan lain sebagainya. Itu isu-isu semacam itu bisa terjadi lagi jika kita tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Ya seperti itulah gambaran saya tentang politik. Mungkin saya tidak bisa berbicara lebih detail, paling tidak itu pandangan saya membahas tentang film dokumenter tadi. Jadi ya sebenarnya harapan saya ada film dokumenter ini dengan latar belakang masyarakat marginal, masyarakat pinggiran, masyarakat yang memang harus kita tonjolkan bagaimana kita melihat keresahan mereka, kepedihan mereka, penyesalan mereka dan sebagainya terhadap pemerintah, karena ini adalah negara yang memang harus transparan, harus tahu seluk-beluknya dan lain sebagainya, harus ada solusi. Ya seperti itulah pandangan saya dan alasan saya mengapa saya harus golput, karena semuanya sudah ada hubungannya dengan ya seperti itulah, orang-orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan saya yakin entah yang jadi presiden itu Prabowo atau Jokowi, saya yakin pasti ada campur tangan negara asing yang sudah bersiap-siap atau yang sudah berancang-ancang, karena negara Indonesia seperti yang saya katakan tadi, negara Indonesia itu bagaikan cewek yang sangat cantik dan seksi yang sudah siap untuk diperkosa. Ya gitulah, karena sudah siap diperkosa alamnya, diperkosa gunungnya, diperkosa lautnya dan lain sebagainya. Dan kalau negara kita tidak bisa mengelola, maka yang terjadi adalah reklamasi, yang terjadi adalah pertambangan ilegal dan lain sebagainya. Dan kalau terjadi ya salah siapa ya, yang salah ya siapa. Memang sekarang itu ya ada orang zaman dulu, kalau di desa itu kan yang dihormati kan orang yang pintar ngaji, orang yang priayi lah, orang yang memang pintar dalam segi agama dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang itu orang yang memang dihormati itu adalah orang yang punya duit, orang yang punya mobil, rumahnya besar dan lain sebagainya. Ya seperti itulah dunia kapitalisme dan sudah serba terbalik. Karena apa ya, semuanya dinilai dari sebuah materi atau uang. Orang mau nembak cewek saja itu tergantung tumpaanmu apa. Kalau tumpaanmu Vespa ya untuk ya rapate ayu, tapi kalau tumpaanmu mobil meh milih wedok sengayu apa wae itu Mas yo raimu elek ya padha nek kowe sugih ya modal duit untuk bojo ayu. Ya ngono ku maulah nasib jomblo ya. Intine nek kuncine siji nek golek wedok ayu ku sugih dhisik.
Saiki wong wedok 80 juta untuk Vanessa Angel, pemane 100 juta, 200 juta dituruti ya nek duit akeh. Ya sing nyekel duit ya wong politik, wong sing bejat-bejat, wong sing bangsat, wong sing ya ibarate mal apa ya. Istilah itu bajingan alim yang ngono kuwi mau ketoke desinan, ketoke wong alim apik, tapi ya ngresahno wong akeh. Malah mending bajingan-bajingan yang kampung-kampung, preman-preman yang pasar-pasar masih wonge penampilannya kayak ngono ya keruk merasakan warga ya mung siji loro paling ya malak-malak ngono ki mau tok. Tapi nek wis bajingane berdasi, bajingane kayak ya wis tanda tangan korupsi wis bajingan tingkat kakap ya mungkin manusia tidak sadar ya teman-teman semuanya. Ya itulah dunia, jangan ditiru. Ya pintar-pintarnya kita mengelola diri. Kasihan ya kalau kita lihat orang-orang yang korupsi ya, sudah uangnya banyak masih korupsi, masih kurang. Kelihatannya wah takbir Allahu Akbar, sok agama tapi ya doyan duit. Aku ya doyan duit aslinya tapi ya wis lagi mau rek. Pemimpin muda milenial siap merubah bangsa. Waduh, aku nek ngerti baliane Romi biyen. Wah, gue serban wajah yang ganteng keta-kete gitu. Wah, gagah-gagah. Tiba korupsi. Saya kira KPK ya seperti itulah Indonesia. Mau bagaimana lagi ya? Jadi kita melihat orang itu jangan melihat dari bungkusnya saja. Wah, kelihatan penampilannya alim bagus. Tetapi belum tahu dia mempunyai perilaku yang buruk, perilaku yang bejat. Beda kalau kita melihat orang yang wah kayak etatonan, kayaknya orang ini preman, tapi belum tentu dia bejat. Bisa jadi di hatinya lebih baik. Gitu. Jadi memandang orang itu tidak melihat dari penampilannya saja. Jadi ya memandang manusia itu bagaimana manusia itu bisa memanusiakan manusia dengan perilaku dan moralnya, dengan hatinya dan lain sebagainya. Wong baik dan buruknya itu kan yang bisa menentukan kebaikannya kan cuma Tuhan. Jadi manusia itu hanya bisa melaksanakan saja. Kita kan nggak tahu. Kamu kan nggak tahu menilaiku saya itu orangnya baik atau enggak. Kan nggak tahu. Kayak kelihatannya ini baik, biasanya enggak. Ya seperti itulah, nggak ada yang tahu. Hanya hati dengan hati, hanya menghambanya dengan Tuhannya yang tahu. Kan seperti itu hidup. Ya, sudah hampir setengah jam saya bicara. Mungkin jumpa lagi di lain waktu. Tetap terus stay di channel YouTube Pak Anu Hunefi, dan jangan lupa like and subscribe karena subscribe itu gratis. Saya gini itu untuk menyampaikan aspirasi saya di media sosial, bukan untuk yang lain-lain, karena ya tujuan saya begitu, melatih bagaimana saya harus berbicara, bagaimana saya harus berkomunikasi dengan orang dan lain sebagainya. Jadi maklum saja, jangan bosan-bosan nonton video saya ya teman-teman semuanya. Mungkin di sini dulu suara saya hampir habis karena ya ngomong terus. Terima kasih, sampai jumpa.